Sahabat K-Light, ingat, setia itu bukan mitos. Komitmen dua arah harus dijaga terus-menerus. Kalau kamu masih ngerapin harga diri kamu, ingat self-worth. Karena nggak ada yang bisa menghargai diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Partner yang tepat akan menghargai kamu dan meng-value kamu for who you are. Sisterhood para perempuan di manapun Anda, sahabat K-Light, selamat datang di podcast yang pastinya happy, ruang curhat dan ngobrol asik untuk sebenarnya bukan para perempuan aja ya, tapi karena kita di sini perempuan, kita mau ngajakin Anda semuanya perempuan untuk ngobrol hal yang maksudnya boleh dibilang menyebalkan, tapi itu realita ada terjadi, dan entah itu korban, pelaku, ya sama-sama sebetulnya nggak enak banget gitu ya. Dan kita kali ini kedatangan tamu yang spesial, yang saya tuh ya kagum banget deh, gelis pisan kalau kata orang Perancis mah. Kita sapa dulu, ada Mbak Dia. Halo Mbak. Halo Mbak, sebelumnya thank you banget nih, suatu kehormatan bisa diundang sama K-Light. Iya, seneng banget. Saya juga ngobrol sama Mbak Dia di sini yang luar biasa, yang pastinya memberikan insight untuk kita semuanya, para perempuan di Indonesia. Tapi sekarang ini nih ya, yang mau kita obrolkan, ini temanya itu yang tadi saya bilang nyebelin, tapi dia memang ada begitu. Apa ya? Itu? Diselingkuh dan selingkuh, Mbak. Aduh, kita lagi mau bahas perselingkuhan. Perselingkuhan. Malah katanya apa sih akronimnya apa, selingkuh selingan indah apa? Selingan indah keluarga runtuh. Tapi ada yang bilang selingan indah keluarga mah tetap utuh gitu katanya Mbak. Aduh, itu perspektif kali. Mungkin yang diharapin selingkuh, tapi keluarga tetap utuh. Nah, itu kali ya. Mungkin utuh kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan ya bagaimana? Bukannya apa-apa nih ya, sahabat K-Light dan juga Mbak Dia juga barangkali tahu, karena ini berdasarkan fakta ya, survei dari Durex International. Indonesia termasuk negara dengan angka perselingkuhan cukup tinggi. Di Indonesia doang? 40% responden mengaku pernah selingkuh. Iya, di Indonesia doang. Oh wow. Itu gitu. Dan kita tahu dari data tadi ternyata selingkuh itu bukan kasus langka, Mbak Dia. Sebel deh ya. Tapi kenapa sih selingkuh bisa jadi tren di hubungan zaman sekarang? Kira-kira menurut Mbak Dia apa sih, Mbak? Mungkin kayak nggak tahu ya kalau tren apa enggak ya. Atau jangan ya. Iya, mungkin tapi sekarang terjadi banyak ya. Lebih kelihatan dengan teknologi dan semua mungkin perselingkuhan dari zaman-zaman bahala mungkin juga udah ada. Pasti, betul. Tapi kan sekarang udah teknologi, statistik dan lain-lain, jadi kan kayak kelihatan banget. Nah, menurut Mbak Dia sendiri sebenarnya apakah media, ya itu tadi ya, media sosial gitu, terus banyaknya aplikasi lah gitu, itu ini nggak sih memicu gitu untuk orang gampang banget ngelakuin lebih gampang event gitu, chat doang gitu. Menurut menurut Mbak Deh, chatting itu cheating nggak? Selingkuh nggak sih? Cheating menurut aku. Kenapa? Karena ya maksudnya kalau misalnya chatnya apa dulu ya, maksudnya chatnya tapi menurut saya just say hey hi, terus menanyakan kabar di luar pasangannya sih menurut saya ya opini bukan ini, tapi maksudnya ya termasuk inilah gitu, selingkuh kecil-kecilan katanya gitu Mbak. Bahasa hari gini ya, micro cheating katanya. Apa? Micro cheating. Nah itu ya benar-benar gitu nggak sih Mbak? Perspektif ya. Tapi menurut saya emang dengan adanya sekarang media sosial, terus adanya ya aplikasi dating aplikasi ya, mungkin itu memudahkan. Jadi kan lebih cepat. Kalau dulu memang susah kali, harus kenalan kayak kenalan dulu, dikenalin baru kayak bisa itu. Tapi kan sekarang cuman apps doang. Jadi kayak ada aplikasinya nih, banyak kan sekarang dating apps. Ada Bumble, CMB, Coffee Meets Bagel. Dan mereka tuh mananya apakah are you married gitu enggak ya? Nggak tahu sih. Belum tahu ya, nggak tahu lah ya, nggak bisa bicara. Tapi memang kayak gimana ya, DM tuh jadi mendapatkan koneksi instan. Nah itu
Mungkin instant gratification yang emang dibutuhin ya. Karena yuk kita koneksi cepet gitu kan. DM, hi how are you? Langsung dibales. Bisa nih komunikasi, bisa nih ngobrol. Nah makanya tadi dibilang apa micro cheating. Karena ya itu tadi walaupun belum ketemuan gitu ya, tapi kan ya itu mengarah gitu ya Mbak ya. Tapi kan semuanya dimulai dari hi, hello. Nah itu katanya sahabat kita. Jadi semuanya dimulai dari say hello dan hi apa kabar. Dan kalau misalnya itu intens yang luar biasa, maksudnya yang harus dihindari sebetulnya ya Mbak. Tapi nih saya penasaran, pernah nggak sih Mbak jadi saksi gitu ya? Atau tempat curhat teman yang jadi korban perselingkuhan? Sebenarnya sih banyak banget. Kalau orang Sunda bilang gitu banyak ya? Pisan. Gitu. Banyak banget, kayak teman-teman di sekeliling saya juga ada cerita antara dia diselingkuhin atau dia menselingkuhi. Ya ampun. Iya kan, kayak sedih juga ya dengernya ya. Sebenarnya mungkin balik ya. Selingkuh itu pilihan. Mungkin pertama kilaf, tapi kedua itu pilihan. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini menurut saya setiap orang punya perspektif dan pandangan yang berbeda-beda. Tapi kalau dicurhatin sih banyak ya. Terus rata-rata nih ya dengan korban atau teman-teman Mbak lah gitu yang ya diselingkuhin sama pasangannya, itu mereka memilih bertahan atau pergi Mbak? Tergantung. Yang diselingkuhin siapa dulu nih? Kan pasti pasangan ada suami, istri, atau pacar ya. Ada laki, ada wanita. Yang diselingkuhin siapa dulu? Biasanya ini dari yang saya lihat ya. Biasanya kalau wanita yang diselingkuhin, wanita nih yang diselingkuhin, wanita bertahan. Tapi ada tapi. Kalau pria yang diselingkuhin, pria walk away. Kenapa nih? Kenapa Mbak? Kenapa menurut Mbak? Kalau menurut saya nih, karena wanita kita memang diciptakan makhluk perasa. Kita semuanya apa-apa pakai perasa. Kita memaafkan. Karena apa? Kita nih sayang banget sama pasangan kita. Apalagi kalau misalnya maaf udah ada anak barangkali ya gitu. Kalau keluarga apalagi, karena memikirkan faktor-faktor yang lain. Faktor keluarga adalah salah satunya. Dan itu paling penting karena anak. Sedih banget kalau anak gak punya figur seorang ayah. Betul. Mungkin kedua faktor budaya. Tapi hari gini ya budaya udah berbeda lah ya. Mungkin ada budaya lebih open minded, lebih apa kita juga nggak tahu. Tapi biasanya seperti itu karena wanita kita makhluk perasa dan seorang wanita ada naluri keibuan. Karena kita mau mengurus, kita mau apa. And it's okay kalau misalnya perempuan memilih untuk bertahan di tengah situasi yang sebetulnya sih udah kondusif gitu. Menurut Mbak gimana sih? It's okay, it's a choice. Balik lagi, life is a choice. Kita berhak untuk memilih apa yang kita mau dalam hidup. Tapi kita harus lihat juga apakah patut diperjuangkan apa tidak. Itu ya. Nah, yang kedua, kalau pria yang diselingkuhin, biasanya pria memilih untuk walk away. Karena apa? Mohon maaf para pria, tapi menurut saya pribadi nih, pria mempunyai suatu egoisme sendiri. Karena pria lah ya, cowok ya, punya ego sendiri. Ada satu laki-laki di sini diam-diam aja. Karena tanda kutip dari tadi dia ngeliat-ngeliat saya gitu ya, dia bilang kayak aduh saya pria banget gitu kan. Dan tapi ini nggak bisa dipungkirin karena pria mereka emang nature-nya mereka memang melindungi, mereka memang mau protect. Dan mereka mempunyai ego masing-masing. Pada saat mereka diselingkuhin, mereka choose to walk away karena apa? Wanita menyinggung egonya pria. Nah gitu ya. Contoh nih, iya. Bukan contoh, ya contoh lah pasangan suami istri nggak dari selingkuhin, ini kasus yang sama, death, meninggal. Karena ini the same tragedy ya, yang satu diselingkuhin, yang satu meninggal. Yang meninggal biasanya, kalau suaminya meninggal duluan, wanita memilih untuk tidak menikah lagi ataupun ya udah life as normal, biarpun pada saat pertama-tama pasti ada depression moment, kayak 5 stages of grief-nya tetap pasti masih ada. Pastilah ya, itu kan setiap manusia mau pria mau wanita pasti melewati proses tersebut. Tapi kalau pria yang ditinggal istrinya, ada 2 kemungkinan. Yang satu, dia menikah lagi, atau yang kedua, ini statistik juga ya, dia meninggal setelah itu.
Oh, ada juga yang Ada. seperti itu. Karena saking, oh iya saya punya teman yang kayak gitu. Jadi nggak berapa lama istrinya meninggal, nggak lama dia meninggal. Iya. Betul. Jadi kita nggak nyangka karena mereka tuh kayak yang biasa-biasa aja gitu. Ternyata ya sehidup semati juga berarti kalau gitu. Berarti laki-laki pun juga bisa merasa kehilangan gitu ya, Mbak Bisa. ya. Oke. Mungkin tergantung kayak how deep their connection, Yes. seberapa Yes, I dalam agree. koneksi mereka Betul. dan berapa lama. Biasanya tuh kayak umur kalau udah 60 tahun Ya. wedding gitu ya, 60 Iya. tahun menikah, Iya. tendensi seperti itunya lebih Iya. lebih chance-nya lebih higher aja. Ini belum segitu Mbak, masih 20-an tapi akhirnya nggak lama meninggal gitu. Wah, itu ya berarti kan kita Luar nggak biasa tahu ya. ya. Tapi ya semua umur Tuhan juga Iya, di tangan, betul. umur orang di tangan Tangan Tuhan Tuhan. kan ya. Iya. Iya, oke. Dan ya itu tadi kembali lagi ke realita perselingkuhan yang kita mau obrolkan. Sebelum nanti kita mau ngobrolin nah di segmen yang nanti nih sahabat Kelai, kita juga mau ngomongin tentang tekanan sosial dan stigma. Tapi ini masih sedikit aja sebelum kita nanti ke segmen selanjutnya. Apa tuh menurut Mbak yang pengen Mbak share kepada sahabat Kelai terkait dengan Perselingkuhan ya. Iya. Penting banget buat kita mempunyai support system. Nah, Penting banget punya teman, keluarga yang mendukung kita. Mendukung apa? To become a better person. Untuk menjadi orang yang baik. Misalnya kita diselingkuhin ataupun kita selingkuh. Kalau kita merasa itu hal yang tidak baik, berubahlah. Tapi balik lagi tergantung komunitas kita. Iya. Jadi pilihlah komunitas yang emang mendukung Anda, mensupport Anda menjadi orang yang lebih baik. Nah itu ya, wah luar biasa. Itu tadi ya yang penting seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Diah bahwa hidup itu pilihan, termasuk juga Anda mau selingkuh mau tidak selingkuh itu pilihan. Gitu ya. Oke, nanti kita mau ngobrolin soal tekanan sosial dan stigma. Dan ini berdasarkan data BKKBN menunjukkan angka rata-rata pernikahan pertama perempuan Indonesia di usia 22-23. Tapi perempuan yang menikah di atas 30-an masih dianggap terlambat. Nanti kita mau ngobrolkan seperti apa. Oke, Mbak, kita tahu ya bahwa perempuan lajang di atas 30 itu kadang digempur pertanyaan, kapan atuh nikah? Kalau misalnya habis lebaran tuh kemarin atau nanti nih mau lebaran haji. Nah, lebaran haji tuh Mbak biasanya banyak pertanyaan, nggak takut jadi perawan tua gitu ya. Nah, mohon maaf nih Mbak Diah, gimana menyikapi itu semua? Kadang-kadang kalau ditanyain kayak gitu, mungkin bilang kayak maaf Bapak Ibu, ada nggak calon? Oke. Tapi di in spite of that gitu ya, ini itu kayak ibarat alarm lah di ponsel gitu ya. Kadang bermanfaat kalau bunyi terus-terusan, tapi kan kadang-kadang juga bikin stres. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita juga ada satu anggapan kita tahu bahwa katanya tuh kalau misalnya makin tua makin susah punya anak. Nah, gimana menurut Mbak? Apakah itu alasan yang paling valid gitu? Jadi akhirnya kita jadi cepat nikah? Nggak juga sih, kayak kalau misalnya pertanyaan itu berulang-ulang, ya kayak cepetan merit, nanti kalau nggak merit nggak cepet-cepet punya anak loh. Tapi kan itu pressure sosial ya. Nah sedangkan sekarang banyak perkembangan teknologi, ada seperti IVF, kayak ada freeze your eggs gitu ya, kayak telurnya di freeze dulu. Dan banyak kok RSIA sekarang sudah melakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya jangan keburu-buru gara-gara takut. Itu poinnya ya, jangan buru-buru karena takut. Nah, tapi kembali lagi ke tadi yang kita obrolin nih tentang perselingkuhan. Mohon maaf nih, kita kan tahu nih bahwa ada sosok artis yang terkenal begitu ya Mbak ya, yang sekarang ini baru melangsungkan pernikahan. Nah, terus banyak yang bilang tuh dia sabar banget karena sering banget tuh dulunya diselingkuhin. Relate banget nggak sih Mbak? Jujur boleh cerita nggak sama sahabat Kilat, pernah nggak ngerasain hal seperti itu? Diselingkuhin atau selingkuh gitu? Kembali ke obrolan kita tadi ya. Diselingkuhin atau selingkuh ya. If you have to choose, mau pilih yang mana? Kalau bisa milih sih nggak mau dua-duanya. Nggak maksudnya lebih enak diselingkuhin atau selingkuh gitu? Mendingan enggak sih ya. Mendingan kita committed ya kayak ini. Apalagi tadi ya, saya ternyata nih gitu sama Mbak Dia kagum sama satu sosok yang sama ya, Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Iya, saya bersyukur banget. Saya baca bukunya beliau gitu ya, Pak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Di bukunya beliau ada setiap kali quotation-nya beliau dia selalu ngomong grateful. Jadi dia selalu bersyukur apa yang dia punya dalam hidup. Karena kalau kita merasa syukur, berarti kita
mensyukuri apa yang kita punya, karena kita nggak ngeliat oh jangan-jangan nanti saya bisa dapat lebih. Karena selingkuh atau diselingkuhin, pasti kalau kita yang selingkuh berarti kita ngerasa oh aku bisa dapat lebih nih dari pasangan aku. Ataupun kita yang diselingkuhin berarti kan kayak oh pasangan saya merasa dia bisa selingkuh dengan orang yang mungkin menjadi lebih baik atau apa, kita juga nggak tahu. Karena selingkuh atau diselingkuhin itu proses yang emang semua orang mungkin melewati, mungkin tidak. Tapi balik lagi itu semua pilihan. Balik ke Bapak B.J. Habibie, beliau selalu grateful. Tapi di sisi grateful itu kita balik tentang contentment. Sebenarnya apa sih being content? Menurut KBBI itu ya, bahasa Indonesianya contentment itu apa? Kepuasan yang seutuhnya. Itu. Tapi kita bisa ngerasa puas kalau itu pilihan, it's a decision. Saya decide to be happy. Ada seorang teman baik saya, beliau bilang sama saya, dia inget ya, happiness tuh dari diri sendiri, bukan dari orang luar. Kamu decide kamu to be happy, itu is the decision. Sama be happy, being content. Tapi biarpun being content nggak bisa pasif, semuanya harus aktif. Being grateful juga is a decision. Nah, itu boleh jelaskan sama sahabat kalian apa tuh being grateful, aktif dan pasif tuh kayak gimana tuh maksudnya untuk sahabat kalian, boleh dijelaskan? Gimana ya? Kalau being aktif berarti kayak apapun ya di sekitar kita gitu. Oh, saya hari ini grateful banget, saya bersyukur banget hari ini diundang sama K-Light. Itu saya bersyukur biarpun ini hal-hal kecil loh. Tapi kalau misalnya saya nggak bersyukur, saya bisa bilang kan, aduh K-Light nih ngundang-undang saya bikin rempong aja lagi kan. Itu dua hal perspektif yang berbeda, tapi itu membuat suatu atmosfer atau energi kita berbeda. Iya, betul, setuju. Jadi begitu pula dengan pernikahan barangkali ya, Mbak ya? Karena kalau kita nggak grateful, kita compare. Nah, ini dia media sosial. Kan di Instagram nih sering banget, ya jujur kan kadang-kadang kita sering lihat, enak banget ya pasangan itu, kok harmonis banget, kok romantis banget. Semua kayaknya pernah ngalamin itu deh. Maksudnya ketika scrolling Instagram gitu, terus kayak ada suaminya tuh yang romantis gitu, atau kadang-kadang kita suka ngeliat ke diri kita gitu, romantis banget ya si suami, padahal mungkin nggak sebegitu itu ya. Maksudnya kita harus bersyukur kali ya Mbak dengan ya pasangan kita yang Tuhan kasih gitu kali ya Mbak. Setuju, karena nggak ada pasangan yang perfect juga. Betul. Nggak ada yang pasangan yang perfect, dimana kayak yuk kita sama-sama menerima satu sama lain. Betul. Dan juga itu let go comparison. Betul. Udah jangan compare deh gitu. Mungkin kita melihat satu sosok membuat kita kayak memotivasikan. Motivasi untuk lebih baik, tapi bukan meng-compare. Oh, dia lebih cantik, dia lebih ini, dia lebih itu, bukan. Pasangan itu lebih harmonis. Kayak kok suaminya ngasih bunga terus sih? Aku nggak pernah dikasih bunga. Ya, bunga apa nih ya? Untung jangan bunga deposito. Cuman ya itu stop comparison. Dan itu juga mungkin yang membuat pernikahan bertahan ya sahabat kira, salah satunya selain juga dengan mungkin ya izin Tuhan yang Maha Kuasa, tapi ya itu ya stop comparison, dan juga barangkali menerima ini nggak sih Mbak, setuju nggak kalau ada pendapat yang sadar dengan kekurangan diri sendiri gitu. Jadi setuju sih kayak saya tahu nih kayak kita juga manusia nggak perfect, kita sadar dengan kekurangan kita. Tapi di mana komunikasi dengan pasangan? Komunikasilah misalnya udah berpasangan gitu, sayang kamu sukanya seperti apa? Penting banget namanya love language. Betul. Kan ada 5 love language tuh, physical, apalagi ya, physical touch, act of service, gifts, gift tuh kasih ini, terus word of affirmation, sama quality time. Ada 5. Pentingnya untuk kita mengetahui love language-nya pasangan kita apa. Misalkan saya orangnya give banget, jadi kayak apa-apa aku sukanya kasih hadiah, kasih makanan, kasih ini, kasih itu. Tapi pasangan saya nggak merasa seperti itu, malah dia ngerasa terbebanin. Kenapa sih kamu kasih aku terus gitu? Mungkin. Maka untuk mengerti love language pasangan itu sangat penting. Tapi di satu sisi juga komunikasi. Kita nggak mungkin bisa ngerti love language pasangan kalau nggak pernah berkomunikasi atau berinteraksi.
Oke, itu terkait dengan bagaimana dalam sebuah pernikahan ya seharusnya kita bukan berarti pakar pernikahan sih ya sahabat kilat, tapi paling tidak ya apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi di diri kita juga ingin kita share sama Anda juga nih sahabat kilat. Tapi nih ada juga nih boleh dibilang pandangan yang bilang gitu ya. Perempuan tuh harus punya mindset lebih baik sendiri daripada selingkuhin katanya. Gimana tuh Mbak? Ada yang sampai maksudnya sampai ekstrim banget gitu berpikir seperti itu. Gimana tuh menurut Mbak? Ini suatu kontradiksi juga ya. Tapi menurut saya hubungan tuh yang penting saling. Iya. Betul. Jadi saling memahami, saling mencintai, semua. Jangan ngerasa kayak mendingan hidup sendiri daripada diselingkuhin. Kalau buat saya pribadi ya mungkin kan setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi bayangkan kayak kita di puncak gunung gitu. Puncak gunung kita sendirian doang. Kita mandiri, tangguh, bebas menentukan arah hidup, tapi kita nggak tahu mau kemana. Mungkin balik lagi kayak tujuan hidup kita apa. Karena setiap manusia udah diciptakan Tuhan menurut kodratnya masing-masing, dan menurut visi dan misi yang ya bahasanya orang destiny ya. Kita punya destiny masing-masing. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan untuk tahu arahan dan ini. Tapi kayak nggak adalah manusia ya mungkin kalau buat saya pribadi, saya semandiri-mandirinya pengen gitu kayak ada partner. Nah, pasti semua ya. Kayaknya bukan cuma perempuan sih, laki-laki itu. Ya laki-laki apalagi, misalnya perempuan semandiri-mandirinya. Ada bahasa seperti apa? Every woman need a Superman, katanya gitu. Every woman need a Superman. Katanya seperti itu. Jadi kalau Superman need Superwoman nggak? Nah, nggak tahu tuh ya. Iya, butuh ya. Saya juga lagi memikirkan. Ya, iya benar ya. Makanya itu mungkin yang bikin laki-laki itu jadi kadang-kadang suka kurang puas ya, begitu kali ya? Mungkin kali. Apakah ada suatu kebutuhan emosional laki-laki yang tidak bisa terpenuhi? Makanya selingkuh. Oh gitu ya. Apakah dari Superwoman dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, maka dia nggak cari Superwoman lagi, dia mencari satu sosok bisa jadi yang bisa gitu. Memenuhi bener. sesuatu. Ada juga ya kayak gitu. Jadi istrinya tuh terlalu gimana gitu ya, sampai dia mencarinya yang ada kayak gitu. Yang B aja gitu ya, dalam artian yang ini aja tapi bisa bisa diajak sharing dan lain sebagainya, barangkali ada juga yang seperti itu. Tapi Mbak, ini terkait dengan sekarang kan zamannya media sosial, kita sering scrolling. Kadang-kadang ada dalam diri perempuan perasaan insecure gitu ya, apalagi ngelihat yang ya pokoknya lebih cantik, lebih ya segala-galanya lah. Nah, menurut Mbak Diah, gimana caranya biar perempuan bisa lebih percaya diri tanpa merasa kurang? Jadi gimana menurut pandangan Mbak Diah? Mula-mula kembali ya, back to our inner compass. Oke. Apa yang membuat kamu bersemangat? Tujuannya bukan sekedar sibuk doang, tapi lebih bermakna. Hidup ini kita harus mempunyai dampak, dan hidup ini harus berarti, ini kepercayaan saya ya. Menurut saya, we are blessed to become a blessing buat other people. Gak ada yang suatu kebetulan. Kayak kita udah ada di dunia ini pasti mempunyai dampak buat masyarakat sekitar. Jadi semua ini proses. Hidup gak ada yang langsung up gitu, gak ada. Semua itu proses. Jadi naikin skill level Anda. Bahkan kayak kalau udah tahu yang toxic gitu ya, udah nggak usah diterima daripada bikin kita stres. Jadi setting boundaries. Boundaries is very important. Iya betul. Jadi setuju banget. Jadi kita yang harus memfilter gitu ya, dan punya boundaries sendiri. Jadi ini begini. Jadi menerima kekurangan tapi mengupgrade diri kita sendiri juga, begitu kali ya. Karena orang di luar sana nggak bisa kontrol kita. Betul. Yang penting adalah respon hati. Gitu respon kita seperti apa? Apakah kita respon positif, negatif, atau apapun itu respon balik ke diri kita masing-masing. Oke, ini Mbak, sebelum kita closing, nggak kerasa ya, memang waktu ngobrol cepat banget. Tapi kalau misalnya bicara soal red flag gitu, yang harus banget kita perhatikan sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan, itu sebenarnya ada nggak sih Mbak? Menurut Mbak Diah? Menurut saya ya, balik ke individu masing-masing sih. Buat saya when you stop trying, itu udah red flag.
Justru itu red flag ya, when you start trying ya. Oke. Karena berarti dari kedua belah pihak nggak ngerasa there's something to, nggak ada sesuatu yang untuk diharapkan, nggak ada satu yang untuk di-pursue. Padahal relationship Take it for granted gitu. Take it for granted. Relationship kan saling ya. Kita saling memahami, kita saling menerima. No one is perfect. Tapi when you stop trying, itu red flags buat saya. Karena happily ever after tuh nggak ada. Tapi dimana kita harus try untuk mencoba dan growth. Nggak ada kok partner yang nggak berantem. Betul. Jadi kalau ada yang bilang gitu, red flag kalau kamu suka berantem terus. Menurut saya ya, nggak juga sih. Betul. Iya. Justru mungkin dengan berantem itu justru bisa lebih saling mengenal ya. Oke. Nah ini akhir nih Mbak sendiri punya deal breaker nggak, seperti apa dalam hubungan? Untuk dibagikan ke sahabat K-Light. Buat saya pribadi ya, deal breaker apa ya? Pada saat orang tua tidak merestui hubungan tersebut. Oke. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Iya. Karena buat saya restu orang tua sangat penting. Betul. Karena kita dititipkan dari Allah atau Tuhan melewati orang tua kita. Betul. Jadi buat saya deal breaker yang paling penting adalah orang tua. Setuju. Setuju ya sahabat K-Light. Nggak kerasa loh obrolan yang singkat tapi mengena untuk kita semuanya ya sahabat K-Light. Dan untuk Anda nih yang misalnya lagi galau mau bertahan atau pergi, ingat yang setia itu bukan mitos tapi bisa dipaksain juga ya. Iya nggak sih Mbak? Setia itu harus dipaksakan katanya sahabat K-Light. Iya sih, tergantung. Iya, setia itu ya effort lah, harus butuh effort. Tadi saya tiba-tiba kepikir gitu ya, kalau selingkuh mungkin kayak gini kan, kayak orang bilang cinta pada pandangan pertama. Nah kata-kata pertama ini nih, kalau pertama kan lebih seru, lebih ini, lebih penasaran lah. Lama-lama bosen juga gitu. Teman sahabat saya nih yang selalu ingetin saya, ada namanya the law of diminishing return. Jadi suatu hukum yang kalau kamu lama-kelamaan kayak gitu-gitu doang jadi bosen, karena kepengennya, excitementnya berkurang. Contoh misalnya pengen keluar negeri, belum pernah ke Singapura lah yang paling deket dari sini. Pengen banget, kalau pengen banget kan kayak mau usahakan segala sesuatu untuk pergi. Tapi once kamu udah pergi ke Singapura, gitu ya udahlah kayak gitu aja. Mungkin sama kali relationship seperti itu. Jadi kenapa saya bilang tadi red flags when you stop trying? Karena pada saat kita stop untuk to pursue the relationship, to become, to grow together with the partner. I agree with that. Terima kasih loh. Thank you so much kesempatannya K-Light untuk mengundang saya di sini. Nanti kapan-kapan juga bisa ngobrol lagi Mbak. Baik, thank you semua K-Light. Semangat berjuang dan proses itu penting. Amin. Terima kasih loh Mbak Dia. Thank you. Iya, dan demikian tadi sahabat K-Light perbincangan yang singkat dan menarik untuk Anda semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Dadah. Dadah, thank you.